pembelajaran ini? Langsung makan ya? Iya, Bu. Oke, oleh karena itu, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan ibadah. Ayo pimpin dulu doa kita sama lagu. Doa aja dulu ya. Tadi sudah bernyanyi kan? Sudah, Bu. Doa aja, pimpin dulu doa kita. Geser, silakan ke depan. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Satukan hati kita bersatu dalam ya Bapa yang berkata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan yang dapat dari detik ini. Terima kasih juga buat berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau memulai pembelajaran kami. Tolong terangi hati dan pikiran kami, bantu kami Bapa, bimbing kami dan jangan pernah tinggalkan kami. Berkati juga ibu gurunya yang akan mengajari kami, berikan beliau kebijaksanaan dan kesabaran supaya bisa mengajarkan. Tuhan Yesus, orang tua kami dimanapun mereka berada, supaya memberkati. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tuhan Yesus, ampunilah kami agar kami layak di hadapan. Terima dan sempurnakanlah doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sudah tahu kan bab berapa kita sekarang? Sudah, Ibu. Bab berapa? Bab 2, Ibu. Oke, dan alat-alat atau media-media yang sudah Ibu suruh dibawa minggu lalu sudah dibawa semua? Sudah, Ibu. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Apa judul materi kita? Allah gerahkan talenta pada manusia. Sebelum kita ke materi, sebelum kita lebih lanjut lagi mengajar, Ibu buat dulu beberapa pertanyaan. Yang sudah tahu langsung tunjuk ya. Tetapi saya bagi dulu ini. Ya. Nanti 3 aja nanti yang menjawab ya. Oke, saya buat dulu satu pertanyaan. Yang pertama, apa itu talenta? Ada yang bisa menjawab? Oke. Ayo siapa? Silakan, siapa aja boleh. Ayo, siapa yang boleh, siapa? Ayo. Jangan malu-malu, apa itu? Menurut saya, Bu, talenta itu kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita, Bu. Oke, kita tepuk tangan untuk. Kemudian pertanyaan yang kedua, boleh dilihat buku-buku yang saya kasih ya. Pertanyaan kedua, berasal dari siapa itu talenta? Berasal dari siapa yang bisa menjawab? Silakan Olip. Dari Tuhan. Dari Tuhan. Oke, yang ketiga adalah untuk apa itu Tuhan ciptakan talenta dan harus diapakan? Ayo, siapa yang bisa? Jangan malu-malu, silahkan untuk menjawab. Ya, silakan Desen. Talenta yang kita miliki dapat digunakan sebagai alat pelayanan atau sebagai alat ukur untuk melayani Satu, orang lain. sebagai alat. Pelayanan. Bagus jawabannya kira-kira? Bagus, Bu. Setuju nggak? Setuju. Apalagi hanya itu jawabannya Desen? Oke, terima kasih. Sekarang Ibu tunjukkan dulu satu video untukmu. Ibu tunjukkan dulu satu video untukmu.
kekurangannya. Oke, sudah diperhatikan semua? Sudah, Bu. Siapa dulu yang bisa tunjuk tangan di sini? Apa yang kamu lihat di situ? Apa responmu terhadap itu? Judul lagunya apa? Apa yang dilakukan? Bagaimana kelebihannya? Bagaimana kekurangannya? Siapa dulu dari antara kita yang bisa merespon itu? Ayo. Siapa? Welda bisa kan? Bisa? Silakan. Judul lagunya Mestres. Kelebihannya, walaupun tangannya satu tidak lengkap, dia bisa bermain piano, begitu mahir, dan tetap memuliakan nama Tuhan dengan kekurangan dia. Oke, kita berikan tepuk tangan Welda. Ayo, bagaimana dengan kita? Sekarang Ibu meminta kepada salah satu dari kalian membuat apa kelebihannya, tetapi jangan tulis namamu. Jangan tulis namamu, tetapi kamu kasih tahu kamu lewat tulisanmu. Contoh, ya. Saya pintar main catur. Saya pintar main catur. Ini ice breaking kita ya. Kita nggak usah joget-joget, ice breaking kita sekarang. Siapa aku? Jadi kamu tuliskan contoh, saya suka puisi. Kalau kita katakan suka puisi dan pintar berpuisi, sudah bisa kita tebak siapa? Bisa, Bu. Oke, sekarang tuliskan. Nanti Ibu baca. Kita bacakan di depan. Siapa kamu? Nampak dari tulisanmu. Ayo tuliskan dulu. Semua orang menulis. Kita acak aja nanti. Kita acak boleh? Boleh di sini ditulis ya. Boleh di sini. Ini dirobekan aja. Dirobekan aja. Dibagi-bagi, robekan ke depannya. Cepat. Waktunya hanya 1 menit. Waktunya hanya 1 menit. Tuliskan kelebihanmu dan kami akan menebak siapa kamu. Kami akan menebak siapa kamu. Siapa kamu ya? Kamu harus menebak kamu siapa.
suka seni dan suka olahraga. Kita kelompokkan ya. Ayo yang suka olahraga di sini saja. Silakan. Buat kelompoknya. Silakan. Suka olahraga yang bertalenta olahraga di sini. Yang bertalenta untuk musik di sini. Yang sastra, melukis, tulisan, puisi, bahasa, percakapan, berbicara di sini. Dibentuk menjadi ketua kelompok. Sembilan dan delapan. Dikeluarkan mejanya, keluarkan mejanya. Meja kursi. Mejanya dikeluarkan sebagian lagi untuk duduk. Ya. Kalian ke kelompok mana? Ini perhatian. Oke. Kalian ke sini datang sobat. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kurang. Di sini kurang 1. Di sini musik. Di sini kalian. Ingat silakan talenta itu tidak hanya 1. Jadi di sini 8 sudah 1, 2, 3. Masuk 1 lagi ke sini. Siapa 1 lagi ke sini? Siapa 1 lagi ke sini? Beda aja ke sini. Sini biar kita buat. Dan kemudian 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inilah 1 kelompok. Berarti apa di sini? Sekarang kita buka Alkitab kita. Karena kamu, ibu akan tugasi kamu. Buka Keluaran 4 ayat 10 sampai 16. Keluaran 31 ya. Ibu kasih dulu LKPD-nya ya. Di sini kamu jawab. Ibu kasih dulu 1 per kelompok. Buat kelompoknya bagus seperti itu. Ini untuk kalian. Ini untuk kalian. Ini untuk kalian. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Coba dulu baca Alkitabmu. Itu yang pertama. Coba baca Alkitabmu. Kemudian analisis dulu. Analisis bacaan Alkitab itu. Setelah kamu analisis bacaan Alkitab, kamu ibu kasih 3 pertanyaan. Sudah ada di LKPD. Yang pertama, tuliskan 3 cara Allah. Bagaimana? Apa soalnya? Tuliskan 3 cara Allah Merawat hidup manusia. Itu ingat-ingat dulu dirimu, kehidupanmu ingat
Kemudian lihat kisah Musa di Keluaran 4 ayat 10 sampai 16. Setelah itu lihat juga Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Allah memimpin hidup atau memberikan hikmat kepada manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimana pertanggungjawaban atas talenta yang Tuhan berikan kepada kamu. Ingat-ingat Musa. Apa yang diminta Tuhan dari Musa? Coba dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Ini aja. Silakan dikerjakan. Waktu kita sebentar saja. Sudah siap? Oke, sebentar lagi kita akan membaca ya, berkelompok. Kelompok 1 nanti menjawab LKPD nomor 1, kelompok 2 nanti menjawab LKPD nomor 2, kelompok 3 nanti menjawab LKPD nomor 3. Oke. Soal di LKPD 1 tapi nomor 3 ya. Dah. Kalau begitu sudah siap
manusia. Yang pertama di sini adalah melengkapi keterbatasan manusia yang tertulis dalam Bilangan 5 ayat 10 sampai dengan 16. Yang kedua di sini memberikan roh, hikmat dan kesucian tertulis di dalam Bilangan 1 ayat 1 sampai 6. Dan yang ketiga menganugerahkan keahlian dan kemampuan tertulis dalam Bilangan 31 ayat 1 sampai 5. Oke, kita berikan tepuk tangan. Simbol apakah yang cocok kita berikan ke kelompok 1? Simbol apa? Cinta kecil, cinta besar, dan cinta sedang, cinta besar. Kelompok ini dan kelompok ini memberikan kepada kelompok 1. 1, 2, 3 ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu satu. Sekarang soal kedua untuk kelompok musisi atau seni, kelompok seni. Ayo silakan jawab. Sudah siap kelompok seni? Oke, silakan salah satu berdiri. Oke, kami akan menjawab pertanyaan. Pertama, tiga talenta yang paling dimiliki oleh kelompok. Yang pertama, memainkan alat musik. Yang kedua, menari. Yang ketiga, bernyanyi. Wow, ternyata dari kelompok mereka ada musik, menari, dan Bernyanyi. simbol apa yang perlu kita kasih kepada mereka? Tetap semangat, itu kah atau apa daya yang lain? Tetap semangat. Kelompok sastra dan kelompok olahraga memberikan kepada kelompok seni. 1, 2, 3 ya, simbol. Tetap semangat. Kelompok sastra. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 di KPD 1, yaitu jelaskan pertanggungjawaban talenta itu kepada Tuhan. Pertanggungjawaban ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengembangkan dan menggunakan talenta. 2. Melayani sesama. 3. Menghasilkan buah. Oke, sudah tahu jawaban apa jawabannya? Yang pertama apa jawabannya? Mengembangkan. Menggunakan talenta apa nomor 1? Mengembangkan dan menggunakan talenta. Apa lagi? Melayani sesama dan melayani sesama dan Tuhan. Apa lagi? Hanya itu? Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain untuk soal nomor 3? Kan sama-sama kerja kan? Ada jawaban lain? Atau setuju dengan jawaban mereka? Simbol apa yang kita berikan untuk kelompok mereka? Cinta, cinta juga. Ayo simbol cinta 1, 2, 3 ya. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kelompok 3. Kalau tadi mereka sudah menemukan apa contoh-contoh talenta di dalam kelompok mereka, sekarang berlaku untuk semua. Coba identifikasi dulu di dalam kelompokmu apa jenis-jenis talenta apa yang ada di kelompokmu. Dituliskan dulu, dibuat dulu daftar. Dibuat daftar kelompok. Kelompok A saja saya bilangnya, kelompok A. Buat daftar kelompok, daftar talenta yang ada pada kelompok A. Daftar talenta yang ada pada kelompok B. Daftar talenta yang ada pada kelompok C. Silakan. Dikasih tahu, boleh lihat dirimu, talenta saya ini. Juga yang lainnya juga
Pokoknya dibuat daftarnya. Di samping LKPD 1 aja dibuat ya. Ya, Bu. Silakan. Ayo tetap semangat, jangan gale-gale karena sebentar lagi kita akan tampil. Sudah selesai dibuat daftarnya? Ayo kita dengarkan. Kita dengarkan contoh-contoh talenta yang ada pada dirimu, pada teman-temanmu juga. Dimulai dari kelompok C. Bacakan untuk kita daftar talenta. Ya silakan. Saya akan membacakan daftar talenta yang dimiliki di kelompok C. 1. Berpuisi, 2. Menari, 3. bernyanyi, 4. melukis, 5. menciptakan puisi, 6. bermonolog. Wow, keren. Ternyata kelas 11 tidak itu penuh dengan talenta. Ditandai dari daftar yang sudah kita lihat. Sekarang kelompok B, silakan salah satu membaca daftar kelompok B, yaitu yang talenta yang dimiliki. Yang pertama menari, yang kedua olahraga, yang ketiga menyanyi, yang keempat memainkan alat musik seperti nagari, keyboard, gitar, dan lain-lain. Yang kelima bergerak. Wow, hebat. Kayak kita akan talenta ya. Sekarang di kelompok A. Daftar yang talenta di kelompok A. Yang pertama bermain catur, bermain badminton, tenis meja, berlari, dan bermain. Ini mereka siap-siap pantasan mereka tinggi-tinggi ya. Iya, Bu. Kenapa tidak gemuk? Ya. Tim namanya juga tim olahraga. Orang sehat, orang cerdas, bagus. Kalau begitu, Ibu kasih dulu 3 studi kasus untuk kalian. 1 untuk kelompok A, 1 kelompok B, 1 kelompok C. Saya kasih dulu ini studi kasusnya dan dikerjakan.
iman Kristen, kemudian pelajaran bagi kamu. Ya. Demikian juga dengan kelompok ini. Kelompok ini saya kasih satu. Siapa ini? Siapa ini? Kemudian bagaimana dia menemukan talentanya? Kemudian apa hubungannya dengan agama? Dengan iman Kristen? Apa pelajaran untuknya? Ya. Kemudian kelompok C. Saya kasih juga. Ini satu kisah si Puji, si Susi. Coba dilihat siapa dia. Bagaimana dia menemukan talentanya? Kemudian apa hubungannya dengan imannya? Dan apa pelajaran untuk kalian? Ibu kasih dengan waktu 10 menit saja.
Injil. Kisahnya menunjukkan bahwa talenta adalah karunia Tuhan yang harus diinvestasikan untuk tujuan kerajaannya. Yang keempat, pelajaran bagi siswa. Kisah Sidney Mohede mengajarkan bahwa panggilan Tuhan bisa datang melalui talenta yang kita miliki. Penting untuk tidak hanya mengembangkan bakat, tetapi juga menggunakannya untuk melayani orang lain dan membawa nama Tuhan di dunia. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Bella dari kelompok B. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok B juga. Sekarang kelompok mana? Kelompok A. Oke, silakan. Dari sini saya akan membacakan kisah dari Eric Liddell, seorang atlet. Siapa dia? Eric Liddell adalah seorang atlet dari asal Scotland dan dia yang juga dikenal dengan sebagai misionaris Kristen. Kisahnya diawali dari film Chariots of Fire. Penemuan talentanya, Eric Liddell memiliki bakat lari yang luar biasa dan diminati sportsman. Dia bertekad untuk menggunakan bakatnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kebenaran pribadi. Hubungannya dengan umat Kristen. Saat Olimpiade Paris 1924, Liddell menolak berlari dan membawa Indonesia 100 meter perjalanan pada pengunjung hari Sabat. Keputusan ini menuai kontroversi, tetapi dia tetap pada pendiriannya. Sebagai gantinya, ia berlari di nomor 400 meter dan memenangkan medali emas, bahkan memecahkan rekor dunia. Setelah pensiun dari dunia atletik, ia pergi ke Tiongkok sebagai misionaris. Pelajaran bagi siswa, kisah Eric Liddell menekankan pentingnya integritas dan keterima di atas segalanya. Dia mengajarkan bahwa dalam mengembangkan talenta, kita harus tetap memprioritaskan fungsi prinsip Kristen. Bahkan jika itu berarti menghadapi tantangan dan mengorbankan hal-hal duniawi, dia ada mencontoh bagaimana talenta bisa menjadi jembatan untuk yang lebih. Hore, kita berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok C. Ini siapa dia yang mereka lihat ya? Dekatkan dulu. Kisah yang kami angkat yaitu kisah dari Susi Pujiastuti. Siapa sih Susi Pujiastuti itu? Susi Pujiastuti adalah seorang pengusaha sukses di bidang perikanan dan penerbangan, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia. Susi tidak melanjutkan pendidikannya secara formal setelah SMP, tetapi ia memiliki kemampuan melihat peluang bisnis dan keberanian untuk mengambil resiko. Ia memulai usahanya dari nol dengan menjual ikan dan perlahan membangun bisnisnya hingga sukses. Meskipun bukan kisah figur yang secara eksplisit dikaitkan dengan pelayanan gerejawi, kisahnya mencerminkan nilai-nilai Alkitab seperti kerja keras, keturunan, dan tidak menyerah pada kegagalan, seperti yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 4. Ia juga menunjukkan bagaimana talenta di bidang bisnis dapat membawa dampak positif bagi banyak orang, seperti menciptakan lapangan kerja dan memajukan sektor perikanan di Indonesia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bakat tidak selalu harus berkaitan dengan seni atau olahraga, tetapi juga berupa kecerdasan bisnis, inovasi, dan kepemimpinan. Susi Pujiastuti adalah contoh bahwa dengan ketekunan, keberanian, dan memanfaatkan kesempatan yang ada, kita dapat meraih keberhasilan dan menjadi berkat bagi sesama. Oke, pintar sekali ya si Susi ternyata. Selain dari musisi, misionaris, ternyata talenta juga ada di peluang bisnis, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Tadi kalian sudah menyelidiki talenta ada apa yang ada pada dirimu. Sudah dapat, sudah didaftarkan. Sekarang seperti yang dilakukan oleh ketiga tokoh tadi, bahwa mereka memuliakan Tuhan dengan talenta yang ada pada dirinya. Juga itu bermanfaat atau dimanfaatkan untuk kepentingan sesama, kepentingan pribadi, kepentingan sesama, bahkan untuk negara, sama seperti siapa tadi? Si Susi. Sekarang Ibu buat dulu tugas untuk kalian. Apa itu tugasnya? Talenta yang sudah didaftarkan, yang paling menonjol, coba dulu tampilkan nanti di mana? Di depan, dan kita saksikan bersama. Setuju Pak? Setuju. Yang bisa main keyboard boleh? Yang talentanya di musik keyboard boleh? Gitar boleh? Apa aja
Silakan dilatih, jangan malu-maluin ya. Jangan malu-maluin ya. Oke, sekarang silakan dilatih sebelum ibu suruh tampil ke depan. Oke, di sana langkah mama. Di sana mama.
semua. Kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup padaku, hidup padaku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo kita lanjut. Angkat. Sudah makan waktu kita loh. Angkat, angkat. Ini naik diangkat. Geserkan dulu. Ibu Winda, dengarkan dulu Ibu Winda. Jadi dibuat. Asal biar kokoh. Biar kokoh. Dan lompong deh di sini ada lompong. Atau udah cukup ini? Cukup, Bu. Itu aja kan dibuat ke belakang kan? Nah, sekarang kita undi. Kelompok mana yang tampil duluan? Kita undi ya. Oke. Perwakilan, satu perwakilan dari tiap kelompok mengambil undian. Siapakah yang tampil duluan? Silakan. Siapa kelompok yang pertama tampil? A, Ibu. A. Bukan, berarti ini. Oke, silakan. Semua perhatikan ke mereka. Apa yang mereka tampilkan, talenta apa yang mereka tampilkan, dan setiap orang membuat umpan balik atau apresiasi atau apalah, boleh kritik, boleh apa-apalah yang pantas untuk mereka dapatkan di secara ketat seperti ini. Mau kamu bilang begini boleh atau apa terserah. Nanti setelah penampilan mereka kita lengketkan semua di sini atau di sini saja lah ya. Di sini saja apa yang pantas untuk mereka dapatkan. Oke, silakan. Bunga refleksi di hutan belantara, harum mewangi menyebar ke desa. Talenta terpendam jangan disia-siakan, kembangkan potensi raih cita-cita.
diri tersembunyi cahaya. Setiap insan lahir berbeda, talenta terpendam, anugerah darinya. Bukan sekedar bakat biasa, namun amanah untuk dijaga dan dipelihara. Tuhan ciptakan kita dengan sempurna, dengan potensi yang tak terbatas dan tak terhingga. Ada yang pandai melukis, bersuara merdu, ada yang mahir berhitung, dan ada pula yang pintar baca puisi. Jangan biarkan ia terpendam, ia terlupakan, dan jangan biarkan talenta itu terkubur oleh rasa takut, kata orang, luka batin. Namun gali, asah, dan kembangkan dengan kesungguhan. Karena talenta adalah hadiah Allah yang patut disyukuri dan dipersembahkan kembali untuk melayani Tuhan. Betapa sedih bila anugerah itu terbuang, bila cahaya dipadamkan sebelum ia bersinar. Bukankah Sang Pencipta menitipkannya agar dunia melihat jejak kasihnya? Talenta bukan sekedar kelebihan, namun amanah untuk kemuliaan Tuhan. Maka mari kita gunakan anugerah ini dan berkarya nyata sepenuh hati. Oke, sudah siapkan sebuah umpan balik bagi mereka? Sudah? Sudah. Oke, silakan nanti dilengketkan ke sana. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok C. Ternyata ya mereka pintar sekali. Berpantun juga pintar sekali. Berpuisi sampai saya merinding tadi. Bagaimana dengan kalian? Iya. Silakan duduk. Sekarang giliran yang kedua, dapat nomor 2. Siapa tadi? Dapat nomor 2. Silakan. Ini apa yang bisa kami lihat di sini? Silakan. Ini apa namanya? Di sini kalau dia satu, oke, silakan. Kami lihat dulu perlawanan yang sengit antara dua yang berbakat istimewa, berbakat tentang catur. Silahkan ke depan, kami akan saksikan. Saya di sini. Bawa dulu kursi, tolong bawa kursi. Inilah dia dari kelompok A. Oke, yang lain. Oh iya. Baiklah teman-teman, di sini kami akan menampilkan bakat dari kelompok A, yaitu bermancang. Oke, yang lain boleh tonton. Kita tonton bersama pertandingan ini. Silahkan ditonton bagi yang mau menonton. Siapakah yang akan mengalahkan siapa?
Kayaknya ini pintar sama pintar. Ah, ini adalah pertandingan yang sengit untuk menghibur mereka. Mari kita lihat dulu apa yang akan ditampilkan oleh kelompok B. Kelompok B ya. Kelompok B ya. Sambil mereka jalan, sambil kita jalan. Nanti habis waktu kita ya. Oke, apalah ya yang mau ditampilkan kelompok B ini? Spesial. Spesial? Ya, oke, silakan kalau spesial. Bisa di mama. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok B akan menampilkan talenta yang kami punya. Kolaborasi antara pemain alat musik dan tari. Dan bernyanyi.
dapat siapa pemenangnya? Siapa juara 1? Siapa pemenangnya? Joseph, angkat tangan dulu. Siapa pemenangnya? Tapi sama-sama kuat ya kan? Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan belakang. Ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Tadi kita sudah tahu bahwa apa itu talenta. Bagaimana menemukan talenta yang ada pada diri kita. Kita harus manfaatkan untuk apa? Tadi sudah jelas sekali pada puisi kelompok C ya. Enak sekali, ternyata memang talenta itu adalah anugerah Allah. Benar-benar enak puisinya. Kemudian harus dimanfaatkan, harus dikembangkan. Dan itulah yang kita lihat yang sudah dilakukan oleh ketiga kelompok. Sekarang ada yang menjadi sebuah duka lah. Selain dipendam, talenta itu selain dipendam juga bisa disalahgunakan. Menurut kalian apa benar seperti itu? Benar. Oleh karena itu Ibu kasih dulu LKPD untuk yang kedua. Ya. Catat dulu tiap kelompok ini mendiskusikan penyalahgunaan talenta dan cara mengatasinya. Oke, silakan 3 per kelompok. 3 per kelompok. Ya. 3 per kelompok. Dikerjakan itu kegiatan kita. Untuk kegiatan itu yang terakhir nanti ada di refleksi yang terakhir sekali, ya.
Oh, yun na. Oh, siya na. Menggunakan talenta untuk menjatuhkan atau mengalahkan orang lain demi ambisi pribadi. Cara mengatasinya, gunakanlah talentamu untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan penggunaan talentamu sebagai bentuk ibadah. Tiap karya yang kamu lakukan, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Yang ketiga, menggunakannya untuk diri sendiri. Menggunakan talenta hanya untuk keuntungan pribadi seperti kekayaan, ketenaran, atau pujian tanpa memikirkan orang lain. Cara mengatasinya, berdoa dan meminta hikmat. Mintalah petunjuk kepada Tuhan agar tahu bagaimana cara menggunakan talenta dengan benar dan bertanggung jawab. Bagus ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak ya. Sekarang kelompok B.
Cara mengatasinya, pahami tujuan talenta. Sadari bahwa talenta adalah anugerah dari Tuhan untuk menjalani dan memberkati orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Yang kedua, terjebak dalam kekhawatiran. Cara mengatasinya yaitu gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan penggunaan talenta Anda sebagai bentuk ibadah. Setiap karya yang Anda lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Yang ketiga, menjadi sombong. Cara mengatasinya, rendahan hati. Ingatlah bahwa talenta adalah anugerah. Tetaplah rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala kemampuan yang diberikan. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok B. Kelompok A, mari kita dengarkan. Selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi. Kita akan membacakan tadi diskusi tentang penyalahgunaan talenta. 1. Malas mengembangkan. Cara mengatasinya, terus belajar dan mengembangkan diri. Jangan pernah berhenti mengasah kemampuan seperti baca buku atau ikuti kursus. 2. Menggunakan untuk diri sendiri. Cara mengatasinya, berdoa dan minta hikmat, minta petunjuk kepada Tuhan agar tahu bagaimana cara menggunakan talenta dengan benar dan bertanggung jawab. 3. Penyalahgunaan talenta, menggunakan untuk persaingan tidak sehat. Cara mengatasinya, gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadikan penggunaan talenta sebagai bentuk ibadah. Setiap karya yang dibuat, lakukan seolah-olah untuk Tuhan. Terima kasih. Setuju dengan pendapat kelompok A? Kelompok C dan kelompok A setuju dengan jawaban kelompok B? Bagaimana dengan kelompok C? Setuju pendapat mereka? Oke, ini sebagai penutup kita dan refleksi kita. Sekarang Ibu melihat kamu apa yang akan kamu lakukan ke depan sebagai manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah kamu tahu? Refleksi dulu dirimu. Bagaimana kalian tahu sekarang dan apa janjimu? Apa janjimu? Ya, silakan dari kelompok mana dulu? Oke, bisa menuliskannya. Sudah? Dari kelompok itu dulu. Saya memiliki kelebihan membaca puisi dan kedepannya saya akan lebih mengembangkan bakat ini untuk berguna di hadapan Tuhan dan bagi negara. Oke, ingat janjinya ya. Siap, Bu. Kelompok ini ada satu perwakilan. Silakan. Saya memiliki kelebihan untuk berkarya seni atau menari, dan kedepannya akan lebih saya kembangkan untuk berguna di hadapan Tuhan dan juga untuk negara saya. Oke, mantap, ingat janjinya dia ya. Dari kelompok ini, adakah kira-kira yang mau kami pegang, kami dengar? Saya memiliki kelebihan mencatat dan ini merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya dan ke depan saya akan terus mengembangkannya untuk berguna di hadapan Tuhan dan juga negara saya. Oke, mantap. Sekarang kita akhiri dengan doa.